Halo, what's up guys? Ketemu lagi bersama kami di Opini, obrolan penting di sini. Halo Bang. Halo. Randu, apa kabar? Salamannya gini Oh dong. iya dong. Udah beres lah. Udah beres ya pokoknya. Oke, teman-teman semua, ini adalah Pak Halo, Randu teman-teman. atau Bang Randu yang di sini posisi sebagai ya head of marketing lah. Oke, nah teman-teman semua, bahwa di Gias Group ini kita banyak bagian ya, terutama di departemen yaitu di marketing, dan kita masih bicara seputar di dunia marketing dan kita ketemu dengan pakarnya. Wih, Kita ngobrol-ngobrol dan pakar. kupas tuntas. Oke, bro, apa kabar? Oke, baik, sehat. Iya. Oke, thank you banget waktunya udah hadir di Sama-sama. podcast kami ya, Iya. di Opini. Hmm. Nah, mungkin boleh kita ngobrol seputar dunia marketing. Boleh. Bang Randu nih sebagai pakarnya yang ahli dalam dunia marketing, dan saat ini ada di sini teman-teman juga bisa dengerin sedikit cerita inspiratif ataupun mengenai dalam dunia marketing. Nah, udah berapa lama di sini Bang Randu? Kalau misalkan di Giasnya ya, di Gias kurang lebih 7 bulan lah ya. 7 Cuma bulan. untuk berkecimpung di dunia marketing ya, kalau dikatakan ahli ya enggak juga lah. Cuma memang ada pengalaman lah di sini Oke. di dunia marketing ya. Kebetulan 12 tahun lah ya, hampir 12 tahun. Dalam dunia marketing seluruhan 12 tahun. 12 tahun, hampir 12 tahun ya. Oke, udah Grandmaster nih kayaknya. Wah, enggak. Apa mitik Karena kalau glory ini. ya mungkin di dunia manapun lah ya, yang sekarang serba dinamis ya, kita nggak bisa berhenti gitu. Jadi pasti kan selalu berubah. Kita harus selalu belajar. Jadi itu pun yang ada di dunia marketing. Kita misalnya mengakui diri kita experience terus juga master dan sebagainya, enggak lah. Karena pasti setiap hari berubah dan kita harus terus belajar sih. Itu yang gua tekanin juga ke tim juga ya, bahwa ya kita di dunia marketing hari ini ngomong A, besok bisa B gitu. Oh, bisa karena berbeda ya? sangat dinamis sekali gitu ya. Dan berubah terus. Bisa berubah gitu. Bisa berubah terus ya, karena kan juga competition, terus juga pasar, terus konsumen dan sebagainya juga berubah gitu sih. Jadi terus belajar lah. Yes. Oh ya, by the way, ini kan kalau di dunia marketing itu kan berarti dalam marketing itu ada yang namanya desain ya kan, creative and design. Produksi, bagaimana caranya bikin konten atau bikin gambar, grafik dan lain-lain ya. Nah, kan kalau di dunia kita kan di perusahaan bahan bangunan. Sebenarnya tuh ada skill khusus nggak sih dalam sebagai orang desain itu untuk di dalam perusahaan dunia bahan bangunan? Misalkan ada FMCG, ada otomotif, terus kemudian juga ada e-commerce, desainnya harus gimana, temanya gimana. Nah, kalau untuk orang yang desainer ataupun desain grafis di dalam suatu perusahaan bahan bangunan, mempunyai skill khusus nggak buat supaya bisa ikutin gitu kerja, ataupun dia harus ngelihat marketnya dunia bahan bangunan juga apa enggak gitu? Ya, menurut gue sih itu ada gabungan ya. Ada yang memang skill yang technical ya. Kayak misalkan dia menguasai software, itu untuk yang desainer tuh wajib lah ya. Kayak misalnya Photoshop dan lain-lain gitu ya. Umum baik lah yang itu ya. umum ya, sama technicalnya dan video, terus juga skill-skill lain lah ya. Dia bisa update software yang terbaru gitu kan. Nah, tapi yang harus ditekankan di sini adalah pola pikiran yang harus adaptif gitu. Jadi jangan melihat kacamata konsumen pakai kacamatanya dia gitu. Ketika kita bermain di dunia kuliner misalkan, kita harus tahu juga nih, dunia kuliner itu biasanya menggunakan warna apa misalkan, untuk lebih kelihatan orang tuh ngiler, pingin makan atau jadi lapar dan sebagainya, misalnya warna kuning atau oranye gitu, yang biasanya digunakan sama kuliner gitu, karena bisa menggugah selera. Nah, itu yang sense adaptif itu yang perlu ditambahin sama teman-teman di Gias. Itu pun yang gua tekenin ke tim gitu ya, bahwa kita melihatkan oke lah idealis punya sendiri gitu ya, tapi kita juga harus
harus adaptif juga gitu, harus adaptif bahwa ya konsumen kita siapa nih. Konsumen kita adalah misalkan user bahan bangunan itu ya itu 2544 misalkan. 25 tahun sampai 44 tahun berarti bapak Mel gitu ya. Nah, kesukaannya apa sih? Terus juga untuk ngelihat visual tuh kayak gimana sih? Yang simple, yang clean ya, berarti kita ke sana. Jadi software, technical itu pasti, sama gua harus terapin juga ke tim itu bahwa ya harus adaptif. Kita lihat pakai kacamata konsumen. Gitu. Jadi dua hal itu sih. Berarti memang harus dilihat dari posisi ya kacamata konsumen, berarti kebutuhan konsumen juga. Lebih enak dilihat nggak sama konsumen. Gitu. Oke, menarik juga ya. Nah, berarti buat teman-teman sobat Gias yang mau coba, ya mungkin ada yang mau masuk ke dalam perusahaan Gias nih, mencoba melamar sebagai creative design. Lagi buka lowongan ini. Lagi buka. Oke, sekalian ya, guys. Jadi lagi butuh posisi ya. Lagi butuh tuh creative designer, lagi butuh. Nah, lagi butuh creative design. Jadi teman-teman yang mau ngelamar silakan hubungi di Instagram kami, ada di Gias Academy atau di LinkedIn ya. LinkedIn ada di Gias LinkedIn Group. Gias Group. Teman-teman boleh lihat. Jadi teman-teman bisa langsung apply sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Betul. Dan mungkin teman-teman berpikir, aduh gimana ya? Gue belum pengalaman nih. Gue belum bisa. Apa gue mesti tahu juga dunia bahan bangunan? Tenang, di tempat ini ada timnya yang bisa mendevelop teman-teman semua. Mantap. Ya, terutama dengan abang ini nih. Ya, ada people juga lah. Jadi dari marketing yang teknikalnya, terus develop cara bekerja biar lebih produktif, lebih aktif dan sebagainya. Percayalah ke people development lah ya. Siap. Sip, mantap. Terus mengenai di dalam dunia marketing ya kan, apalagi di Gias ini kan, dunia bahan bangunan. Sebenarnya itu ada terobosan apa sih yang dilakukan oleh marketing and team gitu ya di Gias, baik untuk proses branding di dalam di luar, maksudnya di eksternal ya, proses branding eksternal dan flow kerja internal di divisi di dalam Gias Group di tempatnya Bang Randu ini seperti apa? Oke, ini kan sebenarnya Gias Group udah lama lah ya, udah masuk ke dunia bahan bangunan ini 22 tahun lebih kali ya. 98. Nah, cuma untuk yang marketing movement-nya ya terbilang masih baru lah ya, dan pas gue masuk ke sini di 7 bulan itu masih banyak hal yang bisa diimprove sebenarnya. Jadi room of improvement-nya tuh banyak banget, dan akhirnya ya on progress ya, kita dari marketing itu melakukan banyak hal, ada yang sudah beres, ada yang on progress, ada yang belum juga gitu ya. Nah, terobosan apa aja sih kalau misalnya ditanya? Yang pasti yang pertama kita lakukan adalah kita rebranding Gias Group sendiri dulu gitu ya. Kita logo ganti, terus juga kita juga logo cabang yang ada kurang lebih 40 titik gitu ya. Titik distribution juga kita ganti semua, terus juga ada filosofinya, termasuk juga logo Ginetnya sendiri. Juga Ginet baru nih ya. Logo baru. Ini kan ini masih lama ya. Kita masih pakai yang lama ini. Kalau dilihat memang Ginet gitu ya. Nah, tapi di sini dari timnya marketing mencoba bahwa logo itu harus ada filosofinya. Gitu, harus ada filosofi. Makanya di sini kan ada arah panah ke atas, bahwa kita terus maju, terus 2 bidang itu hunian dan bangunan. Keren sih, keren. Terus juga building solution ya. Sebelumnya kan Ginet building solution. Nah, itu ketika kita coba blind test lah ke teman-teman yang bukan di Gias ya, yang nggak tahu Ginet misalkan, kita tanya Ginet building solution itu takutnya ngarahnya kan ke dunia internet gitu kan. Karena building solution itu kan luas sekali ya. Luas sekali artinya ya. Makanya di sini kita coba pakai bahasa Indonesia, solusi bahan bangunan. Seperti itu. Nah, itu dari segi rebranding ya. Terus juga dari segi digital marketing dan sebagainya itu juga kita lagi on progress juga. Melalui Instagram kita buka open channel untuk sales channel gitu ya. Dia bisa connect ke kita langsung gitu ya. Terus juga untuk di website kita lagi naikin traffic, dan juga dari sisi channeling buat data leads lewat website seperti itu. Terus juga kita lagi buat juga CRM gitu ya, Customer Relationship Management lewat WhatsApp for Business dan sebagainya. Jadi kita coba dari marketing adalah objektifnya membuka channel revenue baru gitu, yang sebelumnya memang kan dari toko ya, dari toko ke sales secara konvensional. Nah, tapi kan sekarang eranya kan udah dari brand itu bisa langsung customer itu bisa ngakses langsung ke brand. Misalnya Pak Bro Andri nih deh beli sepatu dan sebagainya, ya mungkin aja udah bisa nggak harus ke toko gitu, tapi langsung ke brand atau prinsipalnya gitu ya. Misalnya sebut merek gitu ya, ke Adidas atau ke Nike kan sekarang udah bisa pesan langsung, misalkan Adidas Indonesia dan sebagainya. Itu yang sekarang udah memotong customer journey. Nah, itu makanya kita coba di
Gias itu membuka channel itu. Ya, jadi orang tuh bisa tanya langsung ke channel kita, terus itu dijadiin data prospek, data leads, dan akhirnya dikasih ke cabang dan di follow up sama salesnya cabang, akhirnya menjadi penjualan seperti itu. Terus juga dari segi desain kita coba packagingnya kita ganti ya. Ini yang masih yang lama packaging tapi diganti juga ya. Itu ada biru navy sama gold dan sebagainya. Jadi kita mengandung prinsipnya clean and simplicity. Gitu. Terus juga secara bisnis prosesnya marketing juga kita bikin simplify biar lebih lebih cepat gitu ya, lebih dinamis. Terus juga butuh bantuan juga dari cabang, dan syukurnya sih cabang suportif sejauh ini ya. Terus juga kita buka function CSR yang baru di tahun ini dan sebagainya. Ya banyak lah ya, tapi ada juga yang masih on progress ya, seperti untuk CRM itu masih on progress, tapi mudah-mudahan bisa beres di tahun ini sih. Gitu. Kita ada 40 cabang ya. 40 cabang. Dan target berapa? 100 cabang 2025 ya. 2025. Kalau nggak salah ya. Wow. Nah, banyak ya. Flow kerjanya gimana tuh di internal untuk lintas divisi? Kan kita bicara cabang berarti beda divisi nih, sales, ya kan, ada operasional, kemudian juga ada marketing. Nah, itu flow kerjanya dalam internal lintas divisi seperti apa sih kalau di marketing di pusat sini? Jadi gini, waktu pas pertama awal itu ya secara desain visual, secara proses di marketing dan sebagainya, itu pas gue masuk belum ada standarisasi. Gue coba discuss juga sama manajemen gitu ya, bahwa ini kalau misalnya kita mau terus besar sampai dengan 100 cabang gitu ya, itu nggak bisa kalau misalnya kita scratch gitu ya, kerja misalkan ya cabang ini A kayak gini, terus cabang B begini pola kerjanya sama misalnya beda-beda secara visual dan sebagainya. Akhirnya dibuat simplify yang standarisasi, dan awal masuknya juga ya ada proses lah ya, tapi alhamdulillah bisa diterima gitu kan. Akhirnya untuk yang lintas divisi itu ada standarisasi. Jadi misalnya teman-teman dari people, teman-teman dari legal minta kebutuhan marketing di sini, kita udah punya standar. Gitu. Template dong. Gitu, template yang itu jadi lebih simple, lebih cepat gitu ya. Terus juga bisa diterima lah gitu. Terus juga terkait dengan lintas divisi ya, itu lintas divisi juga gue selalu tekanin juga ke teman-teman bahwa kita tuh di sini di marketing itu juga harus suportif gitu. Ya kita nggak sendiri gitu ya, kita nggak sendiri di Gias, kita bukan merasa paling benar gitu ya, nggak merasa paling hebat juga, kita butuh bantuan teman-teman dari departemen atau divisi lain gitu ya. Terus juga kita butuh koordinasi yang baik gitu. Contoh misalnya salah satu marketing sama sales itu sebelum gue kesini kayaknya belum sinkron banget gitu kan. Ya secara kebutuhan sales apa, kebutuhan marketing apa, akhirnya kan jadi deadlock gitu kan. Nah akhirnya ini berkat ada trainingnya Pak Andri juga kan waktu itu. Bukan ada improvement divisi lah gitu kan. Konflik manajemen kalau nggak salah ya. Karena ya terus terang sih waktu itu sales sama marketing ya kadang-kadang karena sering miskomunikasi gitu kan. Akhirnya gue inisiasi buat namanya SMS. SMS apa itu tuh? Sales and Marketing Synchronizing. Jadi kita sinkron strategi marketing apa, strategi sales apa. Nah itu didudukin bareng setiap bulan satu kali. Gitu setiap bulan 40 cabang nih? Enggak lewat PS sama lewat GM cabang. Lewat GM cabang. Nah untuk yang lewat manajemen. Nah nanti kalau untuk yang ke cabang biasanya lewat area manager. Gitu. Karena kalau 440-nya pusing juga gitu kan. Karena ada AM kan, ada AM, ada GM cabang, ada GM sales ke situ. Itu so far sih outputnya oke sih gitu. Jadi kita bisa lebih baik untuk komunikasinya gitu. Iya, karena cabang juga support ya. Ya, cabang juga support. Satu tujuan kan untuk apa? Supaya kemajuan perusahaan. Betul. Keren banget sih. Nah, kalau apa aja sih function di marketing nih di Gias Group, dan apa aja yang dikerjain biasanya? Kita ada 4 departemen di marketing ya. Yang pertama itu ada production and creative. Production and creative yang desain ya. Bikin visual identity sama corporate identity, standarisasi desain dan kebutuhan packaging. Dari request dari PS, dari departemen lain dan sebagainya. Grafik dan video tuh masalah ya. Video. Itu production and creative. Terus yang kedua ada marketing and community. Marketing community. Itu yang kita merambah ke dunia aplikator ya. Jadi kita rangkul aplikator ya. Itu namanya G-Nation, yaitu dengan ada G-Nation komunitas, ada G-Nation Academy, ada G-Nation Club gitu. Dan sekarang kita di Q1 ini udah launching tuh G-Nation Club apps tuh. Itu buat teman-teman aplikator, komunitas tukang bangunan ya. Itu kita pertama tuh bikin itu ya, bikin pertama bikin di Indonesia, di dunia bahkan kayaknya nih. Ada kan luar negeri?
Gue belum harusnya research sih dunia. Harusnya Aplikator ya, oke. Aplikator. Nah, itu bisa ada loyalty program lah. Oke. Loyalty program, dan kita pingin kita maju bersama sama aplikator. Oke. Kayak gitu. Berarti buat teman-teman yang hobi yang bidang kerjanya di bahan bangunan, yang mungkin Bisa. aplikator identik dengan yang bangunan kan, building kan. Building. Nah, bisa nih kunjungi di webnya di mana? Webnya untuk yang website corporate di gnetindonesia.com. Oke. Ya, nah itu bisa cek di situ. Untuk yang sosial medianya ada Gnation. Oke. Ya, teman-teman Gnation. lihat nih di sini ada nih. Ya. Ada ya. Terus yang ketiga ada brand and communication. Oke. Ya, brand and communication dia ngurusin brand, karena brand kita Gnet, terus juga banyak produknya turunannya. Kita bikin segmented targeting positioning di situ. Terus juga ada digital di sana, ada BTL offline event, sama ada juga CSR di sana, ya. Terus juga ada website dan lain-lain di brand and communication. Dan yang terakhir itu customer management. Customer management itu ada kan ngurusin data, ya, data customer, terus juga CRM, customer relationship management, e-commerce, ya, sama research. Marketing research. Akan ada di sana gitu. Nah, ini sementara masih 4 ya. Kalau mudah-mudahan Gias terus bertumbuh ya, biasanya diiringi sama pertumbuhan organisasi biasanya. Pasti. Ya, karena itu kan marketing function ya nggak menutup kemungkinan banyak juga ya perusahaan lain juga yang layoff segala macam, kita pernah dengar ya. Tapi kalau di Gias Group sendiri growth boleh terus ya. Boleh dilihat website kami, kita malah membutuhkan ataupun mencari mencari manpower, mencari karyawan, karena kemarin gua buka di LinkedIn banyak banget sih yang ini. Ya kan? Banyak yang apply juga ya, berarti memang butuh pekerjaan, dan kita lagi buka banyak gitu. Benar, pertumbuhnya sih menurut gua gokil, men. Ya. Aja. Gokil. Ya mudah-mudahan growth terus ya. Oh iya dong. Sampai 100 cabang ya. Iya, apalagi kan marketingnya ini nih. Wih. Dan manajemen support banget loh. Itu faktor penting sih, karena change management itu diawali dari top down sih. Betul. Gitu. Keren banget. Nah, cara develop ya ini singkat ya. Cara develop people gitu ya. Gini gue bicara di dunia people development. Kalau cara develop people di internal marketing Gias di divisi marketing kayak gimana? Ya, gue selalu nekanin ke tim itu adalah egalitar sama respect each other sih. Karena problemnya di situ sebelumnya. Itu kalau misalkan orang udah nggak respect gitu ya, dia akan bantuin orang tuh malas. Oh gitu ya. Gitu. Terus orang udah nggak menganggap dirinya egalitar, misalnya gue oke lah, gue di sini head gitu ya. Tapi kan tim gue juga berhak ada suara gitu, berhak ada ngasih pendapat. Itu yang gue dengar gitu. Bisa jadi gue salah dan mereka benar, ataupun sebaliknya. Ya kita diskusi aja. Brainstorming dan sebagainya. Gue nggak mau kayak ya kita kayak kerajaan lah gitu ya. Ya lu salah terus, bos benar terus, nggak gitu sih. Kalau misalnya teman-teman udah dianggap egaliter gitu ya, sama gitu ya, terus juga bisa ngasih kontribusi, otomatis nyaman bekerja, terus produktif sih. Dia merasa dihargain. Dan gue terus tekanin bahwa customer kamu adalah next proses kamu. Gitu. Jadi misalnya customer-nya adalah people, ya berarti ini teman-teman yang di video itu harus benar ngerjainnya, karena customer kamu itu adalah orang people. Gitu. Jadi siapa customer adalah next prosesnya dari tim marketing, kayak gitu sih. Keren banget memang. Mudah-mudahan bisa terus bagus lah. Apa tadi demen katanya adalah kita bukan kerajaan. Ya kan? Keren banget sih. Memang dari manajemen juga kita dengan kita ya deket ya. Bagaimana kekeluargaannya ini solid banget sih, keren banget. Jarang-jarang ya. Jarang banget. Oke, mengenai tadi kita berbicara ya mengenai Gias ya. Kita juga udah nyinggung soal ya manajemen Gias segala macam. Yang terakhir nih, satu kata buat Gias. Sustainability. Harus sustain. Harus ya. Harus. Karena ini lagi bertumbuh banget, jadi harus sustain. Keren banget. Oke. Waduh, udah menyita waktu hampir setengah jam nih. Wih, mantap lah. Thank you banget waktunya. Nanti ngobrol lagi lah ya. Kita ngobrol lagi ya di luar ini. Oke, thank you banget. Udah menginspirasi banget nih buat kita semua dan sobat Gias, teman-teman. Dan semoga di marketing dari organisasinya semakin baik dan semakin bertumbuh juga. Karena bisa juga tadi masih banyak manpower yang harus dipenuhi ya. Nah, teman-teman sobat Gias bisa hubungi di LinkedIn-nya di Gias Group atau di Jobstreet juga ada ya, teman-teman. Oke, thank you banget Bang Randu. Thank you. Udah waktunya udah menyempatkan ke sini, mau lanjut lagi kayaknya lagi sibuk banget nih, jadi gua tarik ke sini. Thank you banget. Dan sampai ketemu di video selanjutnya kalau ada kita ngobrol soal marketing, akan kami undang lagi di sini. Oke, thank you ya. Thank you. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton video dan ataupun podcast ini di Opini, teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman yang belum
subscribe, tolong subscribe, dan jangan lupa kalau suka videonya klik jempol ke atas dan jangan lupa like and comment. Itu aja. Oke, teman-teman, sampai bertemu dengan kami di Opini di video selanjutnya. See you on our video. Bye. Bye bye.